Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba lanjutkan pembahasan kita tentang Random Access Memory atau RAM. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana flip-flop. Dalam praktek, ketika S dikasih min, maka sini di set, sini nyala, sini mati. Sedangkan kalau R dikasih min atau dikasih 0, maka sini yang nyala, sini yang mati. Kalau dilihat dari key 0-nya saja, maka kalau di set dia 1, kalau di reset dia 0. Dalam praktek yang lalu kita memakai IC 7400 yang mempunyai sifat apabila masukannya ini tidak dihubungkan dengan apapun atau digantungkan saja, menggantung, maka berarti dianggap nilainya adalah 1. Sehingga cukup dihubungkan dengan min, select gitu aja, sudah sini nyala. R saja, setelah itu dilepas. Nah, setelah dilepas itu artinya adalah bernilai 1. Kemudian ketika ini R ini dinolkan, maka dia bernilai 0. Sini bernilai 1. Kemudian dilepas, berarti 1, 1. Ingat bahwasanya kondisi 1, 1, S1, R1 adalah dipertahankan. Kondisi sebelumnya dipertahankan. Ini bisa kita gunakan sebagai alat start dan stop pada mesin. Sini misalkan untuk start kita hubungkan dengan min gitu ya. Kemudian sini stop. Kalau ini kita tekan tombolnya, celek. Sini maka start, sini nyala. Kalau kita lepas tetap saja nyala. Sebelum reset kita tekan. Kalau kita tekan seakan-akan di stop, maka sini mati. Oke lah, itulah RS flip-flop. Kita akan lanjutkan lagi. Nah, sini kita lihat RS flip-flop ada di sini. Masukannya kita tambah dengan gerbang NAND yang dihubungkan seperti ini. Sini jadi masukannya, sini ada yang kita gabungkan jadi 1. Ini nanti akan kita gunakan sebagai pintunya. Oke? Nah, kalau di sini kita kasih dengan logika 0, apa yang terjadi? Gerbang NAND, kalau di sini dikasih 0, 1 saja masukannya dikasih 0, maka keluarannya adalah 1. Demikian juga gerbang yang ini akan bernilai 1. Kita ingat flip-flop, kalau masukannya 1, 1 berarti dipertahankan. Artinya apa? Apapun masukan di sini tidak dihiraukan. Kalau di sini nilainya 0. Seakan-akan pintu masuknya adalah ditutup. Oke. Kemudian kalau sini dikasih 1, barulah diperhatikan masukannya. Selama masih 0, apapun masukan di sini tidak diperhatikan, seakan-akan pintu ke RS flip-flop sini ditutup. Kalau 1, barulah pintunya dibuka. Kita lihat sekarang, kalau di sini 1, 1, 1, 1, maka gerbang ini akan mengeluarkan 0. Maka flip-flop ini akan di-set. Kita sebaiknya menganggap ini sebagai blok saja. Tidak usah dipikirkan lagi, kita ingat-ingat sifatnya. Kalau S 0, berarti sini 1. Kalau R 0, di sini 0. Itu aja yang kita ingat-ingat. Oke, kalau sini 0, berarti di-set. Seperti ini jadinya. Nah. Kemudian kalau dibalik, sini 1, sini 0, maka keluarannya adalah 1. Kemudian yang di sini akan jadi 0 di reset. Oke.
Sekarang masukannya kebalik, tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu, kalau S dinolkan maka diset, R dinolkan direset. Nah, sekarang lain. Kalau yang ini dibikin 1 malah justru direset. Kalau ini dibikin 1 maka justru diset. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita lihat. Kalau G di sini, G itu yang ini, pintu masuknya G ini, dikasih 0. Apapun yang ada di A, B, yang ada di A, yang ada di B, apapun masukannya, maka tetap saja dipertahankan. Q0 min 1 artinya adalah sebelumnya apa. Ini lambang aja, tidak usah dipikirkan ya. Artinya ini adalah kondisi sebelumnya. SR-nya 11 berarti dipertahankan. Kalau G-nya 1 barulah diperhitungkan. Kalau A1 sini diset, kalau B yang 1 di reset. Gitu saja. Oke. Kemudian lebih lanjut lagi. Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Nah, sekarang gimana AB di sini kita lihat bahwasanya selalu bergantian nilainya. 10, 01. Kalau seandainya sini 00 atau 11, 11, maka sini tidak karuan nanti logikanya. Maka supaya menghindari seperti itu, maka dipasang gerbang not di sini. Supaya A selalu berkebalikan dengan B. Nah, sekarang kalau seperti ini bagaimana? Kita lihat. Kalau di sini dikasih 0, maka sini 1. Berarti sini yang di reset. Akhirnya Q-nya adalah 0. Oke. Jadi kalau sini 0, selama gate ini adalah gerbangnya apa? Pintunya ini adalah 1, maka 0 akan dipindah ke sana. Kalau sini 1, maka kita lihat sini jadi 0, sini jadi 1, berarti ini di set, sini jadi 1. Maka seakan-akan kalau ini G ini 1, apapun yang ada di sini akan dipindah ke sana. Kalau ini dikasih 0, maka dipertahankan. Ini prinsip ini kita pegang betul. Jadi ini adalah pintu masuknya, seakan-akan pintu masuk ke memori sini. Nah, ini sudah kita sebut memori. Pintu masuk ke memori sini. Kalau di sini 1, kalau sini 1, maka pintunya dibuka, maka 0 akan masuk ke dalam memori. 1 akan masuk ke memori juga. Nah, kalau sini 0, maka dipertahankan. Sini dikasih 1, dikasih 0, sini tetap aja nilai sebelumnya. Nah, oke, inilah prinsipnya memori. Nah, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, supaya tidak terlalu rumit, maka kita sederhanakan. Jadinya cuma A sama Q dan G. Ini adalah keluarannya, ini adalah masukannya. Kalau masukannya dikasih 1, maka nilai A akan masuk ke dalam memori. Kalau kita kasih 0, maka tidak bisa masuk. Nah, itu aja yang kita ingat-ingat. Kita lanjutkan lagi. Jadi ini sifat-sifatnya bisa kita lihat gini saja. Jadi kalau G 0, apapun yang akan di A tidak diperhatikan atau dipertahankan. Tapi kalau 1, kalau A bernilai 1, Q akan 1. Kalau A bernilai 0, Q akan 0. Gitu aja sudah. Rangkaian di dalamnya tidak usah diperhatikan. Tapi yang jelas kita cuma memikirkan blok ini saja. Ini sifatnya. Kalau 1 masuk, kalau 0 tidak bisa masuk. Gitu saja sudah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sekarang mempelajari satu macam jenis gerbang yang baru. Gerbang yang kita pelajari selama ini tidak pernah ketemu yang ada ininya. Ini adalah pintu keluar. Jadi A di sini
akan dikeluarkan di key apabila di sini bernilai 1. Jadi ini seperti gerbang NOT, tapi tidak membalik karena tidak ada lingkaran kecilnya, tidak membalik. Jadi ibaratnya ini saklar saja, karena apabila di sini dikasih 1, seakan-akan saklarnya di on kan, kalau 0 di off kan. A di sini, kalau di sini 1 maka A akan dipindah ke sana. Tapi kalau 0 lain. Kalau yang flip-flop yang lalu adalah nilainya dipertahankan, tapi ini tidak bisa mempertahankan, dia hanya seperti saklar saja. Jadi kalau sini 0 seakan-akan saklarnya putus, maka di sini dilambangkan Z. Z ini adalah impedensi tinggi atau putus. Namanya kabel putus, dia tidak min, tidak plus. Nah, kalau diputus kabelnya, kabel putus itu plus apa min? Ya nggak bisa, ya nggak plus, nggak min. Berarti tidak 1, ya nggak 0. Ini tidak bisa mempertahankan. Jadi cuma sekedar saklar saja. Oke. Selanjutnya ini akan kita pasang pada memori kita yang lalu. Nah, seperti ini. Kita tahu memori kita yang lalu, kalau sini 1, pintunya masuk, dibuka. Kalau 0, pintu masuk, ditutup, tidak bisa masuk. Nah, kalau depannya, keluarannya kita pasang seperti ini, maka G2 ini seakan-akan sebagai pintu keluar. Kalau G2 ini 1, maka apa yang ada di sini akan dikeluarkan. Kalau G ini nilainya 0, maka apa yang di sini tidak bisa keluar. Lengkaplah sudah. Ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Jadi memori kita punya pintu masuk dan pintu keluar. Oke. Misalkan gini, kalau kita kasih 0, maka tidak bisa. Kalau 0, Z. Nah, putus. Tidak ada apa-apanya. Sekarang, kalau pintu masuknya 1, ini nilainya 1, maka masuk ke situ. Kalau G1 kita nolkan, tidak bisa masuk lagi. Kita rubah dulu. A kita rubah. Sini tetap tidak berubah, karena G-nya bernilai 0. Pintu masuknya tidak dibuka. Nah, sekarang, kalau sini dibuka, maka jadinya nilai yang ada di sini akan dikeluarkan. Kalau G2 kita nolkan, kembali lagi pintu keluar ditutup. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita sederhanakan saja bentuknya seperti ini. Ini memori kita, punya jalan masuk, punya jalan keluar, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Kita ingat, kalau pintu masuk dibuka, nilai A akan masuk ke dalam memori. Kalau pintu keluar dibuka, maka nilai memori akan dikeluarkan di key. Ya, kalau 00 tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Oke, silahkan dipahami betul, diingat-ingat. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya memori kita ini kita kaskadakan. Dikaskadakan itu bagaimana? Di sini jalan masuknya ada sendiri-sendiri. Jalan keluarnya ada sendiri-sendiri. Jadi yang seperti ini kita susun sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Cuma pintu masuknya ini kita hubungkan jadi 1. Ini mudahkan gambarnya supaya tidak rumit. G1 di sini, G1 di sini, G1 di sini, G1 di sini kita hubungkan jadi 1. Pintu keluarnya juga kita hubungkan jadi 1. G2 sini, G2 sini, G2 sini, G2 sini, jadikan 1. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, sekarang kita ambil memori kita seperti ini. Kalau misalkan ada data di sini 1010, angka 10. Sementara G10, G20, maka keluarannya akan terputus. Impedensi tinggi Z. Nah, sekarang kalau pintu masuk kita buka, maka apa yang terjadi?
maka apa saja yang ada di A sini akan masuk ke dalam memori kita. Jadi 1010. Angka 10 masuk ke dalam memori. Kemudian kalau pintu masuk kita tutup, dia tetap berada di memori, akan dipertahankan di sini. Meskipun masukannya sudah berubah jadi 1101, di sini akan tetap dipertahankan 1010. Nah, kalau pintu keluarnya dibuka, maka memori inilah yang akan dikeluarkan di sini. Bisa dibaca isinya memori. Kalau pintunya keluar ditutup, maka kembali Z. Impedensi tinggi. Selanjutnya, untuk meringkas jalan masuk dan jalan keluar, sekarang jalan masuk sama jalan keluarnya kita jadikan satu seperti ini. Keluarannya dihubungkan ke A juga, sehingga kakinya tidak terlalu banyak. Kita cuma punya seperti ini saja. Kalau di sini ada nilai 1, 0, 0, maka tidak bisa masuk. Di sini pun juga tidak bisa keluar. Kalau pintu masuk dibuka, apa yang ada di sini akan masuk. Pintu masuk ditutup, dipertahankan di dalam. Kemudian kalau pintu keluar dibuka, maka nilai 1 akan dikeluarkan di sana. Ini pelan-pelan saja, asalkan bisa dipahami dengan sempurna. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Oke, lanjutkan. Ditutup, maka kembali tertutup, tidak bisa keluar. Kemudian selanjutnya, disederhanakan, gambarnya tidak usah seperti ini. Seperti ini saja. Nah, yang penting ini adalah pintu masuk, di sini pintu keluar. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian dikaskadakan. G1-nya dihubungkan jadi 1 seperti yang lalu. G2-nya dihubungkan jadi 1. Oke, mudah-mudahan tidak bingung. Kalau seperti ini, data di sini, kalau G1 dibuka, semua dari D1 sampai D4 akan masuk ke sini, ke dalam memori. Kalau G2 yang dibuka, maka semua memori akan dikeluarkan. Gitu saja deh. Nah, kemudian dikaskadakan lagi untuk meringkas kaki-kaki. G11, G21 artinya adalah kolom ke-1 sini. Kolom ke-1, pintu masuk dijadikan 1 semuanya. Pintu keluarnya kita jadikan 1 semuanya. Kemudian yang ini G1-nya juga kita jadikan 1, G2-nya juga kita jadikan 1. Demikian juga yang ini juga. Sekarang D-nya, D1 dihubungkan dengan D1 semuanya di sini. D2 artinya adalah data kedua. Nah, kita mulai nyebut data. Data kedua dihubungkan semuanya jadi 1. D3 dihubungkan semua jadi 1 seperti ini. D4 kita hubungkan jadi 1 sini. Nah, sekarang kita perhatikan memori kita yang ini saja. Seperti ini. Misalkan di sini terdapat data 1100. Sementara semua pintu masukan dan pintu keluaran kita nolkan. Berarti data di sini tidak bisa masuk. Oke. Selanjutnya, kalau pintu sini yang kita buka, yang lainnya masih ditutup semuanya, cuma 1 ini saja kita buka, maka datanya akan masuk ke sel sebelah sini. 1100 masuk ke sini. Lainnya tidak bisa masuk. Kemudian kita tutup.
kita rubah data masukannya, kemudian pintu sebelah sini yang kita buka, maka data itu akan masuk ke sini. Kita tutup. Nah, kemudian datanya kita rubah, pintu yang pertama di sini yang kita buka, maka masuk ke situ. Kita tutup lagi, kita rubah datanya, pintu sini kita buka, maka masuk ke sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ditutup, maka tidak bisa masuk. Oke. Kalau pintu yang keluar sini kita buka, pintu keluar yang sebelah sini kita buka, maka bukan data ini yang keluar, tapi data yang di sini yang dikeluarkan ke sini. 1011. Oke. Kalau sini yang kita buka, maka data di sinilah yang keluar ke sini. Demikian seterusnya. Kalau sini lagi yang keluar. Kalau 0 semuanya, maka sini hipertensi tinggi atau putus, tidak bisa keluar, tidak bisa masuk. Silahkan dipelajari betul-betul. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dalam video berikutnya. Oke.